أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga tetap sehat selalu, diberikan kelancaran dalam pekerjaan, dan yang hari ini terbaring sakit, saya doakan semoga Allah cepat mengangkat penyakitnya dan bisa sembuh kembali dan bisa pulih kembali dan bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa teman-teman. Oke, selamat datang kembali di channel Tamsir An-Nafli. Seperti biasa teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu topik terkait dengan surat yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Dan kali ini kita akan membahas salah satu ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, yaitu, oke teman-teman, nonton terus videonya ya. Kali ini kita akan membahas Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 teman-teman. Ayat 153 ini nanti akan menjelaskan tentang sabar teman-teman. Jadi untuk lebih mengetahui secara mendalam terkait penjelasan sabar, maka teman-teman simak terus video yang akan saya bahas ini terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 153 teman-teman. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita memulai pembahasan terkait ayat tersebut, maka kita harus membacakan ayat tersebut. Setelah itu arti dari ayat tersebut kemudian ditafsirkan oleh tafsir dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Oke teman-teman, simak terus videonya ya. Saya mohon jangan di skip videonya biar teman-teman lebih paham terkait dengan ayat tersebut dan makna dari surat Al-Baqarah ayat 153 teman-teman. Oke teman-teman, simak terus videonya. Kita mulai dengan membacakan surat Al-Baqarah ayat 153. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن مع الصابرين صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Berdasarkan tafsir Kementerian Agama berdasarkan ayat tersebut, dari Kementerian Agama Republik Indonesia dijelaskan bahwa perjuangan menegakkan kebenaran harus diiringi dengan kesabaran dan memperbanyak salat, sehingga menjadi ringan segala kesukaran dan cobaan. Karena Allah senantiasa beserta orang-orang yang sabar. Dia akan menolong, menguatkan dan menenangkan orang-orang yang berjuang menegakkan kebenaran agamanya. Oke teman-teman, berdasarkan referensi dari tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan bahwa dari surat Al-Baqarah ayat 153 sebagai berikut. Tidak saja melimpahkan nikmatnya, Allah juga menimpahkan berbagai cobaan kepada orang-orang yang beriman. Karena itu, Allah meminta mereka bersabar dan terus melaksanakan sholat. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah, baik dalam rangka melaksanakan kewajiban, menjauhi larangan, maupun menghadapi cobaan, yaitu dengan sabar, sholat yang disertai rasa syukur. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar dengan memberikan pertolongan dan keteguhan hati dalam menghadapi segala cobaan. Oke teman-teman, jadi surat Al-Baqarah ayat 153 mengingatkan kita kembali terkait rasa sabar. Karena setiap menjalani kehidupan pasti adanya cobaan teman-teman.
Tinggal tergantung bagaimana diri kita, apakah mampu untuk menghadapi cobaan tersebut, ataukah kita akan menyerah dengan cobaan-cobaan yang datang. Bahkan setiap hari dalam proses kehidupan kita pasti ada cobaan yang Allah berikan kepada kita. Untuk itu, cobaan yang kita dapat, maka kita harus mengatasinya dengan rasa sabar, teman-teman. Karena sabar merupakan sifat yang memang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap kegiatan dan aktivitas kita pasti ada cobaan yang kita lewati, teman-teman. Maka itu perlunya rasa sabar. Dan ketika kita menghadapi suatu masalah, kita hadapi dengan rasa sabar dan sholat, teman-teman. Karena ketika kita sudah bisa menggandengkan antara rasa sabar kita dan sholat, insya Allah ketika ada masalah apapun dalam kehidupan kita, maka Allah akan mempermudah dan memberikan kita petunjuk yang sangat mudah untuk dapat menyelesaikan masalah kita dan dapat melewati tantangan-tantangan yang ada dalam kehidupan kita, teman-teman. Oleh sebab itu, ketika hari ini teman-teman mendapat cobaan terkait dengan pekerjaan, teman-teman harus sabar. Teman-teman harus ingat kembali dalam surat Al-Baqarah ayat 153 mengajarkan kita bagaimana menjadi seorang muslim yang harus sabar, yang harus tekun, yang harus mampu untuk menghadapi setiap masalah dengan rasa sabar dan sholat. Jadi ketika teman-teman menghadapi masalah dalam pekerjaan, teman-teman harus yakin pada diri teman-teman bahwa pasti bisa melewati tantangan tersebut. Dengan cara apa? Teman-teman melaksanakan sholat dengan sabar. Yang pertama, teman-teman harus sabar. Ketika teman-teman sudah bisa berhasil menenangkan diri teman-teman, berhasil berpositif thinking terkait dengan masalah yang dihadapi teman-teman, yaitu dengan cara sabar. Kemudian setelah itu, teman-teman melaksanakan kewajiban yang memang diperintahkan oleh Allah, yaitu sholat. Maka saya yakin insya Allah teman-teman akan dipermudah jalannya untuk menyelesaikan permasalahan yang teman-teman hadapi. Oleh sebab itu teman-teman, jangan pernah menyerah dengan apapun tantangan-tantangan yang ada dalam kehidupan. Dan memang ketika saat ini teman-teman pengen untuk berubah lebih baik pun, pasti ada banyak cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada teman-teman. Terutama godaan-godaan yang ketika teman-teman bergaul sama orang-orang yang tidak mementingkan waktu sholat, tidak memperdulikan waktu sholat. Dan ketika teman-teman mau insyaf, mau betul-betul berubah, mau betul-betul merubah diri teman-teman, mau melaksanakan sholat, pasti ada cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada teman-teman. Dan Allah pengen melihat apakah teman-teman ini mampu untuk melewati cobaan-cobaan tersebut ataukah tidak. Oleh sebab itu teman-teman, setiap kegiatan dan aktivitas yang kita lakukan, pasti ada cobaan yang harus kita lewati teman-teman. Tinggal tergantung diri kita teman-teman, apakah mampu untuk melewati cobaan-cobaan tersebut atau tidak. Padahal Allah sudah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 153, telah jelas teman-teman, bahwa kita sebagai orang muslim dalam menghadapi suatu tantangan dan masalah, yang pertama adalah harus sabar. Dan yang kedua, teman-teman harus ingat bahwa sholat. Karena setiap tantangan-tantangan yang Allah berikan kepada kita, jika kita mengikuti perintah Allah dengan melaksanakan sholat, Allah akan mempermudah jalan kita, mempermudah kegiatan pekerjaan kita yang kita ingin lakukan di setiap hari, di setiap kehidupan kita teman-teman. Jadi jangan perlu khawatir terkait dengan cobaan-cobaan yang Allah berikan. Karena memang setiap manusia itu akan diberikan cobaan teman-teman. Jangan pernah berpikir bahwa
orang kaya itu dia tidak pernah ada cobaannya. Jangan teman-teman, setiap manusia pasti ada cobaannya. Dan cobaannya pasti ada dalam dirinya dan dia harus bagaimana bisa memecahkan cobaan tersebut dengan cara sabar dan melaksanakan sholat. Dan teman-teman jangan pernah berpikir orang kaya tidak pernah mendapatkan cobaan, orang miskin tidak pernah mendapatkan cobaan, orang yang rajin sholat tidak pernah mendapatkan cobaan, ustadz, ustazah, para ulama-ulama tidak pernah mendapatkan cobaan. Semua manusia yang ada di muka bumi ini pasti merasakan cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada mereka. Dan bahkan semakin tinggi iman mereka, semakin banyak cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada mereka. Apakah mereka mampu untuk melewati cobaan-cobaan tersebut atau tidak. Oleh sebab itu teman-teman, mulai dari saat ini kita perlu untuk bagaimana melihat kembali diri kita, pelajari kembali diri kita, dan mulailah melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan ketika ada cobaan yang Allah titipkan kepada kita, kita yakinkan kepada diri kita teman-teman, bahwa kita mampu untuk melewati cobaan tersebut. Jangan pernah menyerah dengan cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena Allah pengen menguji seberapa mampu iman seorang muslim dalam menghadapi cobaan-cobaan yang ia berikan. Jadi teman-teman sekarang sudah mengetahui password jika mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Passwordnya apa teman-teman? Harus sabar dan melaksanakan sholat. Karena itu adalah kunci dari segalanya teman-teman. Jangan pernah mengeluh. Karena mengeluh tidak menyelesaikan masalah kita teman-teman. Malah semakin bertambah masalah kita teman-teman. Jangan teman-teman berpikir bahwa dengan mengeluh masalah yang kita hadapi akan cepat selesai atau akan cepat hilang dari otak kita. Malah jika kita mengeluh setiap masalah yang kita hadapi, semakin banyak pikiran yang kita dapatkan. Jadi teman-teman harus tetap yakin kepada diri teman-teman bahwa mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang teman-teman hadapi. Oleh sebab itu teman-teman, dalam ayat itu juga disinggung bahwa solusi daripada cobaan-cobaan tersebut adalah sholat, sabar dan sholat. Makanya teman-teman, marilah sama-sama kita mulai meningkatkan diri kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa teman-teman? Sholat teman-teman. Tidak ada itu sholat yang disusahkan oleh Allah. Tidak ada sholat yang membuat kita susah teman-teman. Saya sudah pernah katakan pada teman-teman bahwa Allah tidak mempersusah seorang muslim untuk melaksanakan sholat. Ketika teman-teman dalam perjalanan, saya berikan contoh. Ketika teman-teman dalam perjalanan menaik kereta, teman-teman bisa melaksanakan sholat dalam keadaan duduk dan mengambil wudhunya dalam keadaan tayamum. Ketika teman-teman dalam keadaan sakit terbaring, teman-teman bisa melaksanakan sholat dalam keadaan tidur. Jadi tidak ada alasan bagi teman-teman bahwa saya tidak mampu untuk ini. Cuman tergantung diri kita teman-teman, apakah kita mampu untuk melewati cobaan-cobaan tersebut ataukah tidak. Jadi teman-teman jangan pernah lupa dengan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika teman-teman sudah mampu menyelesaikan masalah dan cobaan yang Allah berikan kepada teman-teman, itu luar biasa teman-teman. Jadi mulai dari sekarang ketika ada cobaan yang ada pada diri teman-teman harus bisa yakinkan pada diri teman-teman, saya bisa menyelesaikan dan melewati tantangan yang Allah berikan kepada saya. So, oke teman-teman. Oke, mungkin cukup pembahasan kali ini teman-teman terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 153 yang membahas tentang sabar. Jadi teman-teman, saya cuma mengingatkan kembali, saya di sini merupakan individual atau sama seperti kalian, orang yang belum sempurna, orang yang belum dikatakan juga apakah seluruh amal ibadah saya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah tidak. Dan saya juga masih baru belajar teman-teman, baru memulai belajar pelan-pelan teman, sedikit demi sedikit teman-teman. Jadi ada ketika teman-teman menemukan dalam video-videoku pembahasan yang mungkin menurut teman-teman tidak connect,
atau tidak sesuai dengan ayat tersebut, silahkan teman-teman komentar. Teman-teman berikan saran yang terbaik. Karena yang saya butuh dari teman-teman adalah komentar, saran, dan masukan teman-teman. Jangan pernah teman-teman menganggap bahwa diri saya ini sudah sempurna, teman-teman. Jangan, teman-teman. Dan ketika teman-teman nanti suatu saat ada teman-teman pengen bahas terkait surat apa atau ayat berapa dalam surat apa, teman-teman tulis di komentar. Nanti kita akan bahas sama-sama, teman-teman. Kalau mungkin saya tidak mampu nanti untuk membahasnya, kita cari, teman-teman. Kita cari bareng-bareng, teman-teman, terkait surat ini, ayat ini. Oke, teman-teman. So, cukup sampai di sini. Jika ada kata atau kalimat yang saya ucapkan membuat teman-teman tersinggung, saya minta maaf. Saya selaku seorang muslim, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.